dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita, berkata kita Tuhan refresh kembali kata untuk diisi, diberikan sukacita di dalam kehidupan kita sehingga apapun yang kita ucapkan di dalam pelayanan pembalaan yang kita ucapkan benar-benar kita mendapatkan kekuatan baru. Roh Kudus yang kita perlindungan, Roh Kudus yang kita mari kita menunjukkan bahwa kita akan berdoa. Sungguh hati kami untuk mendengar ucapan syukur. Terima kasih buat segala pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagaimana kami ada pada hari ini, itu karena anugerah dan rahmat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Mari Bapa di dalam surga berkati hidup kami, berkati hati kami, berkati pikiran dan jiwa kami. Roh Kudus yang akan memberikan kami penghiburan, Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan baru di dalam kami. Tuhan Yesus mengirim akan Engkau. Tuhan Yesus bekerjalah di tengah-tengah ibadah pertemuan wilayah pada pagi hari ini. Bekerjalah Kudus di tengah-tengah kami dan kami meminta pimpinan Tuhan Yesus. Acara kami, ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Kuasa Allah Tuhan atas setiap kami dan berbagai perlakuan yang kami bagian pada hari ini. Dan Allah memberkati ibadah kami ini. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terpujilah nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami akan memulai ibadah pertemuan wilayah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kasih Tuhan, kita bersama-sama berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kita boleh ada, boleh kuat semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara Tuhan bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kehidupan kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau undang hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kita. Sehingga ibadah ini bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang diberkati dan diurapi Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Tuhan kau hadir. Mari Tuhan kau berkata. Haleluya. Wow.
selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamat sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya sekali Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus datang Yesus, harapan kita tidak akan pernah goyah. Apapun masalah, apapun keadaan yang kita alami, tetap Yesus. Baik berlimpah maupun kurang, tetap Yesus. Tetap setia kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Baik dalam kekuatan, baik dalam kelemahan, tetap Yesus yang mempesona hidup kita, yang memikat hati kita. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh sembah Tuhan, haleluya. Izinkan Tuhan bekerja
haleluya, haleluya. Ya la 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 basika la 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 la. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Oh la basika la la la. Ya la 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 basika la la. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh hadiratku, hadiratku mengalir, hadiratku bersama kami. Syakaralalabasika. Allah di alamnya, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita izinkan Roh Kudus. Yesus, haleluya. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Mari kita beri waktu untuk Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Syakaralalabas. Terus izinkan Roh Kudus. Saya merasakan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Yes. Yes, haleluya. 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 Oh Jesus. Oh Jesus. Haleluya. Oh haleluya. 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 Yes, 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 yes. Hadiratmu Roh Kudus. Haleluya. Kami nikmati Tuhan.
Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Oh, Jesus. Katakan dengan lembut, haleluya. Haleluya. Masuk lebih dalam. Yes. Haleluya. Saya merasakan zaman Roh Kudus. Oh Jesus. Haleluya. Sekali lagi dengan lembut. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Waktu saya merasakan Roh Kudus ada bersama dengan masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Bukan sekedar rutinitas menyembah memuji, tapi tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, saya merasakan Dia mulai menjamah setiap hati kami. Yes, Lord, kita nikmati, kita nikmati, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau ibadah kami sekedar rutinitas Tuhan, tanpa perjumpaan dengan Kami, tanpa hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu. Kami perlu kehadiran-Mu yang melawat hidup kami, yang memulihkan hidup kami, yang menyembuhkan hidup kami Tuhan, yang memberikan kekuatan yang baru. Terus Bapak Ibu Saudara, saya merasakan ini waktunya Roh Kudus. Kita beri kesempatan. Yes, yes, haleluya. Oh,
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan kami. Dan jika Engkau bersama dengan kami, tidak ada yang mustahil. Allah sanggup mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau memuji dan memuliakan nama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Katanya pengkhotbahnya agak telat, jadi kesempatan untuk menyembah lama. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Tidak ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa Raja Mulia. Ya Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Allah mana seperti Allah, mana seperti Allah. Amin. Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada. Berkuasa bagi Allah mana seperti Allah. Allah mana seperti Allah. Tuhan mana seperti Tuhanku. Yang penting berkuasa bagi yang percaya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak San. Haleluya. Haleluya. Karena lama gak disuruh WL jadi kaku, makanya sering-sering Pak Wilayah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan ya. Oh, belum ya? Saya mesti lupa karena di gereja tempat saya biasanya persembahan Pak.
Maaf. Ya. Dulu. Ya, betul. Kesaksian. Ya inilah akibat kelamaan. Kesaksian. Ya, betul. Mohon maaf ya. Kesaksian. Saya berikan waktu kesempatan untuk Bapak Ibu hamba Tuhan yang mau bersaksi. Katanya ada kesempatan untuk bersaksi, silakan. Ya, katanya tadi pengkhotbahnya masih jauh, tapi ternyata tadi sudah datang di situ. Jadi saya, waduh, ya. Monggo Bapak Ibu hamba Tuhan yang mau bersaksi, silakan. Padat, jelas, singkat. Tukar mic-nya, Pak Eri. Mic-nya sering mati-mati. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Luar biasa. Cuman sedikit yang datang hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di atas ada, Pak. Ya. Tadi pemimpin pujian sampai lupa. Harus persembahan dulu katanya. Itu buktinya sudah karena rajin ikut wilayah. Saya warga baru dan hari ini adalah hari ulang tahun saya, Bapak Ibu. Hari ulang tahun saya masuk di wilayah ini. Saya ingat waktu saya bergabung dengan wilayah ini, saya memberanikan diri untuk bersaksi. Itu di gereja Taman Satrian. Dan sekarang ini saya hitung-hitung sudah 1 tahun. Dan saya baru berdiri di depan Bapak Ibu lagi ini. Dan ini tadi saya didorong-dorong untuk berdiri. Sebenarnya tidak seperti itu harusnya. Tapi puji Tuhan, sudah setahun ini saya banyak berkat yang saya terima. Sejak saya bergabung dengan wilayah di tempat ini. Yang paling besar, berkat yang saya terima yang paling besar, itu berkat kecelakaan, saudara. Saya ditabrak mobil. Ini luar biasa ini. Jadi, waktu saya ditabrak mobil, saya pikir saya ini masih jagoan. Itu, saudara. Ternyata waktu dihajar sama mobil itu, saya naik motor. Dan memang saya sudah lama nggak pakai motor. Kadang-kadang mau sok-sok seperti masih muda dulu. Saya pakai KRLX. Wah, kadang-kadang ya saya angkat-angkat sedikit rodanya itu. Tapi nggak banyak, kalau banyak pasti terus ke sana. Tapi puji Tuhan, saya ditabrak mobil sampai saya bisa cium tanah air, saudara. Jadi muka saya ini pas dengan aspal di situ. Dan bersyukur saya pakai helm. Gitu. Kalau saya pakai peci seperti Bapak itu, pendeta Daniel sana itu, wah, bahaya itu Bapak Ibu. Makanya naik motor itu wajib pakai, iya, yang naik siapa? Tapi puji Tuhan, waktu saya terbang dari motor itu, saudara, ditabrak itu saya lempar ke depan sana. Dan saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Luar biasa. Tuhan tolong, saudara? Tidak, saudara. Hancur, kaki hancur, saudara. Jadi begitu, katanya orang Kristen kalau sebut nama Yesus pasti ditolong. Enggak ini, saudara. Enggak ditolong ternyata. Enggak ditolong karena luka-luka. Tapi ditolong, nyawa saya masih tersangkut di tubuh saya. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu, saudara. Dan saya pada waktu itu emosi. Loh, kok saya ditabrak? Jadi Papua saya masih ada. Begitu saya bangun, padahal saya pingsan itu, saudara.
Dikasih bangun sama tukang parkir, saya bangun, masih goyang-goyang, saya pegang helm saya lepas, saya cari sopir itu, saudara. Mana sopirnya ini? Bapak, dia lari. Padahal dia nggak lari, saudara. Bapak, saya yang nabrak Bapak. Saya tanggung jawab. Saya salah Bapak, saya yang nabrak. Saya sudah pegang helm. Di sini ada bunyi, saudara. Pendeta. Nggak jadi, saudara. Nggak jadi. Padahal saya sakit setengah mati nih. Di kanan kiri ini memar di sini. Ini sampai sekarang masih sakit kalau untuk jalan. Lukanya juga belum sembuh. Masih ada yang belum sembuh. Karena saya kena ini. Pabrik gula saudara ini. Jadi saya ini sudah terlalu manis mungkin. Akhirnya apa saudara? Saya cari orang itu, saya mau pukul lagi. Pendeta tinggal dulu nanti sudah. Saya mau hajar lagi begini, pendeta. Gak jadi saudara. Dia minta maaf, minta ampun. Saya diam saja. Saya diam, saya tunggu, saya telepon, saya punya gembala, Bapak Jun. Pak Jun, saya ada kecelakaan ditabrak mobil di sini. Saya tunggu lama sekali. Ternyata dia putar cari alamat itu nggak dapat, saudara. Lah, ini orang sudah kesakitan, masih ditinggal putar-putar. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita ngikut Yesus itu ternyata semua baik. Dan apa yang jadi dalam hidup saya, itu semua baik. Saya juga nggak dibayar sama yang tabrak itu, saudara. Dia sempat juga nantang-nantang saya juga. Setelah penyelesaian secara pribadi itu dengan saya. Dan tidak kasih uang juga. Tapi saya bilang, Tuhan baik. Berikut saudara, saya ikut wilayah, kaki saya masih bengkak, saya nggak ikut masuk. Saya duduk di luar, kaki saya gantung begini karena bengkak. Hari Senin, bulan lalu, Pak Jun nyusul, saudara. Gembala saya nyusul. Dia tabrakan, adu banteng dengan pembawa rumput. Tangan ini sampai sekarang belum sembuh. Puji Tuhan. Tuhan tolong? Tidak. Retak sampai sekarang belum sembuh. Tapi anehnya tidak dibawa ke dokter sama Pak Jun. Diurut, saudara. Sampai sekarang nggak sembuh. Betul, udah. Oh ada? Oh, saya pikir Pak Jun tidak ada. Saya rasa nih kok malah ada orangnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya jatuh hari Senin. Pak Jun jatuh hari Senin. Belum sembuh tangannya. Disusul lagi Bapak pendeta muda kecil ini. Ini Pak Niel ini. Jatuh lagi. Tabrakan lagi. Hari Senin lagi. Bapak Ibu, hari Senin ini ada apa sebenarnya? Saya sampai bilang sama Pak Sekwil, tolong Pak, doakan untuk hari Senin ini. Supaya tidak merembet lagi kepada teman-teman yang lain gitu. Pak Sekwil marah saya, kok masih percaya dengan begitu-begitu? Loh iyalah Pak, saya kan lahirnya Senin Pahing, saya bilang gitu. Puji Tuhan, tapi itu sudah diputuskan, saudara. Untuk hari Senin ini tidak akan ada lagi yang celaka, saudara. Haleluya. Jadi sebenarnya saya mau bersaksi di sini 3 orang. Itu namanya grup laka lantas, saudara. Saya, Bapak Pendeta Junendri dan Bapak Pendeta Niel. Dan tadi kemarin tuh janji mau nyanyi sama-sama gitu. Ayo. Bapak Ibu, Bapak-bapak ayo, supaya tadi dikasih waktu cuman singkat padat tadi nih. Kita padatkan mari. Ya, jadi yang terakhir Bapak Ibu, saya berterima kasih
Bapak Ibu sudah mau terima saya di wilayah Malang Selatan ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua Wilayah, Pak Sekwil, dan Bapak Bendahara. Jadi, loh, kok kenapa ngedo-ngedo? Mari, kok takut? Ya, mungkin mau saksi ya? Oh, sudah begitu saja? Sudah panjang, Pak. Oke, terlalu panjang. Apa nyanyi lagu apa? Enggak, biar roda kami itu diatur sama Tuhan saja gitu. Jadi tiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Oh. Gitu, ya. Langkahku diatur Oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah ombak dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Biarlah melalui kesaksian ini kita diberkati Tuhan. Saya mau saksi sedikit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, berapa tahun yang lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya kan waktu itu setelah bangun gereja kan kita nggak ada tanah untuk bangun pastori. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya ingin pastori saya nanti luas tempatnya gitu. Karena saya percaya bahwa rencana Tuhan besar dalam hidup kami gitu. Sehingga saya punya keyakinan kalau pastorinya sempit nanti juga rada sumpek gitu. Kalau ada keluarga, jemaat datang gitu rame sumpek. Terus kemudian nggak lama kemudian ada satu keluarga jemaat yang persembahkan tanah buat pastori itu sekitar 17 kali 46. Dan sekarang sudah sertifikat atas nama saya untuk pendeta, untuk rumah pendeta. Dan kemudian saya ingin membangun pastori yang agak luas gitu. Ternyata puji Tuhan kami akhirnya bisa membangun 9 kali 12. Dan puji Tuhan juga selama beberapa tahun pergumulan kami kemungkinan dalam waktu 1 minggu 2 minggu ke depan kami sudah bisa memasukin pastori baru. Ya, tempat baru ya, karena selama ini kami numpang di rumah orang tua. Dan tinggal pasang listrik. Kemarin sudah amperah katanya tunggu 5 hari. Ya, ini adalah satu kesaksian. Saya pikir
Semua karena pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita dipanggil satu dengan yang lain berbeda-beda. Tapi kita percaya dalam setiap panggilan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Apapun keadaan kita, susah senang, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan selalu akan memberikan satu penghiburan di dalam pelayanan. Sekalipun banyak air mata yang harus kita tumpahkan, tapi kita percaya bahwa air mata kita di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin, Ustaz. Oleh sebab itu lebih baik kita menangis di kaki Tuhan daripada kita menangis di luar hadirat Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya kita semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, apapun kesusahan, kesulitan, kesedihan, air mata kita, percayalah semuanya itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan kehendaki, ya, tidak tahu boleh tidak ya. Kalau rencana kepinginnya sih waktu rapat wilayah di tempat kami, maksudnya sekalian dipastori gitu supaya kayak ibadah syukur sama jemaat gitu. Tapi kalau diperbolehkan, kalau tidak diperbolehkan ya nggak apa-apa. Ya, itu saja ya. Karena kapan ya? Bulan depan ya Pak ya? Tempat kita atau bulan 11? Oh 11 ya. Oh berarti kita masih ada persiapan ya. Mudah-mudahan bisa potong sapi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang memanggil kita bukan Tuhan yang kecil. Tuhan yang besar, kuasanya besar, rencananya besar, panggilan kita juga besar di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh menyerah, karena kita memiliki panggilan yang luar biasa. Apapun keberadaan kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Dia sanggup untuk menggenapi di dalam hidupan kita. Mungkin hari-hari ini banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak tantangan, mungkin banyak kepahitan-kepahitan kita alami, namun tetaplah percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah setia. Dia pasti akan memulihkan kehidupan kita. Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan menguatkan kita, sehingga kita senantiasa ada untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu kita nyanyikan lagu rapnya sekali lagi. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Inilah doa kami Tuhan. Tidak dapat membalas Tuhan setiap kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap setia sampai hari ini. Kami berdiri di hadapan-Mu menyatakan bahwa Engkau tetap setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu menyenangkan Engkau Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami buka telinga rohani kami, perdengarkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu, taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang mengambil alih Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami hamba-hamba-Mu. Berikan tanah hati yang paling subur, Allah Roh Kudus, jamah setiap hati kami, supaya berkat firman-Mu tidak terlewat sedikit pun juga menjadi bagian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh menikmati berkat firman-Mu pada siang hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat siang. Kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi kita semua hamba-hambanya yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayaninya. Kalau kita boleh kembali diberkati dalam ibadah pertemuan wilayah pada hari ini, kita sungguh mengucap syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kepercayaan yang diberikan kepada saya secara pribadi, hamba Tuhan yang masih kecil ini.
Bukan kecil size badannya saudara ya, tapi usianya. Kalau size-nya besar saudara ya. Terima kasih banyak Om KSB yang sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa buat saya secara pribadi. Tidak bisa dipungkiri, mulai kepercayaan ini disampaikan kepada saya oleh Bapak Sekwil, sampai hari ini hidup saya tidak tenang, saudara. Dan saya katakan kepada Jemaat Tuhan GPDI Ebenezer di Suwaru, saudara, ini akibat perbuatan saudara, saya bilang begitu. Kenapa? Karena Desember lalu saat ibadah Natal di Suwaru, seluruh panitia sepakat minta tidak usah ngundang tamu, mereka minta gembala saja yang layani. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dinego, akhirnya saya yang melayani saudara di ibadah Natal 2024. Dan di situ Bapak Ketua dan Bapak Sekwil hadir, saya bilang. Karena saya yang layani, Bapak Ketua dan Bapak Sekwil hadir, jadi mereka lihat, jadi ini akibat perbuatan saudara. Jadi saudara harus bertanggung jawab, doakan saya. Saya sampaikan seperti itu dan mereka semua tertawa. Ya puji Tuhan, saya tahu ini semua oleh karena kepercayaan dari Tuhan saja. Dan kalaupun saya boleh berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante, hamba Tuhan senior Malang Selatan, kiranya dalam setiap pemberitaan sepanjang firman Tuhan diberitakan, tolong doakan saya, haleluya, supaya Tuhan sendiri yang bekerja melalui lidah bibir saya, bukan dari apa yang saya tahu, tetapi benar-benar dari isi hati Tuhan sendiri. Amin. Puji Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, sebetulnya dalam 2 minggu ini saya sakit ya, om-om, tante-tante, kalau boleh bersaksi juga. Dalam 2 minggu ini mungkin memang sedang musimnya juga. Sepertinya hanya batuk ya, tapi batuk saat ini enggak seperti batuk zaman dulu ya. Batuk zaman sekarang ini membawa demam, badan sakit semua. Ya kalau mungkin zaman berapa tahun yang lalu disebut COVID kali ya. Cuman karena kita semua sudah divaksin jadi tidak separah dulu. Tapi faktanya 2 minggu saya banyak beristirahat, tidak kemanapun. Dan oleh kemurahan Tuhan, hari ini boleh berdiri melayani Tuhan. Ini semua berkat kemurahan Tuhan, Tuhan yang sudah jamah dan memulihkan. Puji Tuhan. Dan di saat saya bertanya sama Tuhan, Tuhan suruh saya khotbah, ini saya khotbah apa Tuhan? Secara manusia yang saya berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan senior. Saya belum lahir, om-om tante ini sudah khotbah di mimbar Tuhan. Saya harus ngomong apa Tuhan? Lalu dalam doa saya bilang sama Tuhan, bukan oleh kuat gagah saya, tapi biarlah oleh Roh-Mu yang memimpin saya. Dan di saat saya mempersiapkan apa yang harus saya sampaikan, di hati saya dengan jelas ada satu kata, bagian yang terbaik. Saya minta tolong kita katakan ke sebelah kanan kita, dapatkan bagian yang terbaik. 1, 2, 3. Sekarang ke sebelah kirinya, kamu juga harus dapatkan. 1, 2, 3. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya di penghujung firman Tuhan pada siang hari ini, kita sama-sama sampai di satu titik. Dievaluasi oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Pilihan kita yaitu memilih bagian yang terbaik. Puji Tuhan.
Kita akan buka di dalam Lukas 10 mulai ayat yang ke-38. Lukas 10 mulai ayat 38. Satu perikop yang sangat familiar buat kita semua, khususnya hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali lagi sedikit merenungkan, sedikit lebih dalam apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kejadian ini, saudara. Kalau saudara sudah dapatkan bisa berkata amin. Puji Tuhan. Kaum pria akan memulai di ayat genap. Kita akan baca mulai ayat 38 sampai 42. Kaum wanita akan membaca di ayat ganjil. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Amin. Haleluya. Ini kejadian nyata. Kalau diparodikan mungkin cukup lucu juga, saudara ya. Bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap protesnya Marta. Dan di sini dikatakan Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan bersama murid-muridnya dan tibalah di sebuah kampung, dan akhirnya Tuhan Yesus dan murid-murid diterima di rumah Marta dan Maria. Dan di sini sangat menarik, diperlihatkan dengan sangat jelas bahwa di dalam situasi yang sama bisa terjadi dua respon yang berbeda, yang sangat bertolak belakang. Dan dua-duanya sangat logis. Kalau kita di posisi Marta saat itu, tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan yang sama. Betul enggak, saudara? Loh, jangankan Tuhan Yesus, Pak Lurah atau Pak Camat mampir ke rumah kita, apa kita langsung jagong? Di mana kondisi rumah kita mungkin tadi mejanya belum dibereskan, mungkin ada mainan anak mungkin. Entah di dapur ini ada gula sama kopi atau teh mungkin. Betul nggak, saudara? Gak mungkin. Ini seorang Tuhan Yesus, bukan sekedar rasul atau nabi, bukan Petrus atau Paulus. Tuhan Yesus sendiri hadir dan mampir. Kalau kita di posisi pemilik rumah saat itu, pernahkah kita bayangkan di saat kita baca perikop ini, kalau aku di posisi yang sama, akankah aku seperti Maria? Tuhan Yesus masuk langsung duduk, jagong. Rasa-rasanya gak logis, saudara. Apalagi ini seorang perempuan, dikatakan Maria dan Marta. Sudah secara naluriah, seorang perempuan, ada tamu yang dianggap penting, dan dalam kondisi itu sangat teramat penting, itu datang dan mampir secara normal, logis sekali. Yang dilakukan adalah berbenah, mempersiapkan sesuatu, repot, ribet, bener gak, saudara? Ibu-ibu? Iya,
Mungkin kalau kita di situasi yang sama, yang kita lakukan bukan seperti Maria, tetapi seperti Marta. Kita sibuk lakukan segala perkara. Dan dia melihat saudarinya. Lah kok aku lagi repot. Iki tambah cuman duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Tuhan, mbok senenono po Maria ini bukan yang rewangi aku, tambah duduk, tambah diam, tambah enak-enakan. Bener nggak? Kan begitu responnya Marta saat itu. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, mungkin kalau kita, itu kalau bukan Tuhan Yesus ya. Kalau kita ini jadi Tuhan Yesus, mungkin kita akan, lah iyo Maria, mbok ewang ngono tala dulurmu. Mungkin kita akan ngomong begitu, bener nggak saudara? Kalau kita mendalami masuk dalam cerita ini, nggak sekedar kita sekilas baca, oh ya yang benar Maria, oh ya Marta salah karena ini. Itu yang selalu kita ceritakan dari anak-anak sekolah minggu sampai kita berkhotbah di ibadah umum saudara. Tapi kalau kita memposisikan diri di situasi itu, belum tentu kita berada di posisi Maria. Bisa jadi posisi kita sama seperti Marta. Belum tentu kita memiliki sikap seperti yang Tuhan Yesus ambil. Bisa jadi kita membenarkan pendapat Marta. Saya hanya ingin kita bertukar pikiran saudara. Kalau kita di situasi itu, apa yang kita lakukan? Bagian apa yang kita pilih? Jawaban Tuhan Yesus ini lumayan nyentil saudara. Marta. Mungkin begitu ya kalau dilakukan ya. Kalau kita baca Alkitab kan lurus-lurus saudara ya. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi kalau kita ngomong secara lugas yang Tuhan Yesus sampaikan saat itu. Mungkin intonasinya begini. Marta. Kamu itu loh khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saking kamu wes ribetnya dengan banyak perkara yang ada kamu pikirkan. Sampai-sampai aku yang begini berharga kamu acuhkan. Mungkin begitu maksudnya Tuhan Yesus dengan bahasa ini. Dan Tuhan Yesus katakan hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada kata memilih. Jadi saudara, di dalam kita bersikap kepada Tuhan Yesus, kita wajib memilih bagian yang terbaik. Kita akan bahas ini, bagian yang terbaik. Saya yakin kita semua paham bagian yang terbaik itu apa. Nggak ada salahnya kita akan bahas lagi. Untuk kita saling evaluasi diri di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, sudahkah kita selalu memilih bagian terbaik, yaitu pribadi Yesus? Ataukah kita sudah disibukkan dengan untuk menikmati bagian yang terbaik? Saya rindu ini menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Tua, muda, senior, junior. Biarlah kita tidak terlewat dari bagian berkat firman hari ini. Tuhan rindu kita menikmati bagian yang terbaik itu. Makanya Tuhan ingatkan itu buat kita pada siang hari ini. Amin saudara. Apa yang Marta lakukan? Saya sudah katakan tadi. Mungkin itu yang kita kerjakan.
Mungkin Marta dalam versi lain. Marta dalam nama-nama yang lain. Rudi, Budi. Siapa lagi saudara? Pak Samuel lah. Yoke, Theo. Di akhir zaman ini, jangan kita menjadi Marta yang lain. Haleluya. Tapi mari kita mengambil bagian yang terbaik sebagai Marianya Tuhan. Bagian yang terbaik. Part ditulis dalam bahasa Inggrisnya. Section. Bagian. Misalkan saja buah, saudara. Karena saya dari Suwaru ya, ada buah salak saudara ya. Meskipun saya enggak pernah bawa. Karena produksinya sudah menurun. Orang Suwaru jualannya bukan salak Suwaru lagi sekarang saudara ya, salak Pondo. Bagian yang terbaik itu artinya apa? Di dalam buah salak itu ada banyak bagian. Bagian yang terbaik itu apanya? Kulitnya yang besisik itu agak tajam, atau bijinya yang keras itu misalkan ditelan bisa masuk rumah sakit, atau apanya? Dagingnya itu bagian yang terbaik dari buah salak itu dagingnya. Lalu dia penasaran loh, kenapa? Masih cari apa? Dia sampaikan, aku bahagia banget sekarang. Kenapa? Yang baru ini bisa tak ajak ngobrol. Ternyata sekian lama membangun rumah tangga, saking sibuknya dengan segala urusan, keperluan anak, keperluan ekonomi, keperluan masalah, segala sesuatu, sampai lupa membangun hubungan lagi dengan pasangan. Sehingga di saat anak-anak itu sudah beranjak, keluar dari rumah, mereka hidup sendiri-sendiri dalam kemandirian anak-anaknya, tinggallah orang tua berdua, dan akhirnya mereka menyadari, loh, siapa ini orang asing di rumahku ini? Tragis ya. Karena sudah gak ada lagi hubungan yang dibangun segitu tahun, puluhan tahun. Akhirnya tidak bisa bertahan, cerai, divorce. Dan dia butuh orang baru. Untuk apa sih? Cuman untuk teman ngobrol. Sama Tuhan kita juga butuh ngobrol. Amin. Sudahkah kita selalu ngobrol sama Tuhan? Ataukah kita sudah terlalu disibukkan dengan berbagai macam hal dalam tanda kutip pekerjaan Tuhan, sampai pemiliknya lupa kita ajak ngobrol. Aku mau bikin event ini, aku mau bikin acara itu, jemaat mau tak ajak begini, ngumpulin dana buat ini, itu tidak salah. Kita kerja keras buat pekerjaan Tuhan, itu tugas kita. Jangan sampai tidak. Tapi jangan lupa, pemilik semuanya itu bukan kita, tapi Tuhan. Kita perlu ngajak ngobrol dulu. Mau dibawa kemana Tuhan? Ini mau diapakan Tuhan? Jemaatmu masalahnya begini, aku mau ngasih masukannya apa Tuhan? Ini dan ini bertikai, aku posisikan diriku di mana Tuhan? Sudahkah kita selalu mencari bagian yang terbaik, apa yang Tuhan mau? Ataukah kita sudah sibuk, oh ini yang benar ya begini, pengalamanku selama sekian puluh tahun, kalau ngadepi begini ya harus begini. Halo,
Haleluya. Mari kita selalu terlebih dahulu mencari bagian yang terbaik, yaitu pribadi Tuhan. Yang memiliki segala pekerjaan yang dipercayakan buat kita lakukan. Mari kita terlebih dahulu membangun hubungan dengan Tuhan. Dan di saat dua hati, kalau sudah dibangun hubungannya, dua hati saling memiliki. Saudara, om-om, tante-tante, saya mau kembali ingatkan, kalau kita sudah dapat hatinya Tuhan, kalau kita sudah dapat hatinya Tuhan, kalau kita sudah dapat hatinya Tuhan, kita nggak akan lagi berdoa lalukan cawan ini. Tuhan ada di mana? Tuhan tanggung jawab sama aku dong. Enggak. Tuhan bisa dan suka membawa Daniel ke goa singa, Sadrak Mesak Abednego ke dapur api, Paulus dan Silas dirantai di penjara. Kalaupun sekalipun selama aku memiliki hatimu Tuhan, tidak apa-apa. Aku akan tetap bersyukur. Itu cukup. Amin. Itu cukup. Pastikan setiap hari yang terutama, yang kita utamakan, membangun hubungan dengan Tuhan. Enggak menjamin, saudara, kita melayani berapa puluh tahun, seberapa banyak pengetahuan firman yang kita punya, kita baca Alkitab berapa kali, nggak menjamin hubungan kita sama Tuhan selalu intim. Kalau kita nggak kerjakan membangun hubungan itu setiap hari, nggak menjamin. Di saat saya Tuhan izinkan, dibawa Tuhan untuk kuliah, saudara, di Korea. Saya bertemu dengan profesor-profesor dari berbagai negara. Tak tahu mereka itu sudah titelnya apa lagi. Berapa bulan saya ada di sana, saya protes sama mentor saya. Kenapa kok saya dibawa ke sini cuman untuk mempertanyakan apakah Yesus itu Tuhan. Saya pengen pulang aja, Profesor. Kamu dibawa ke sini untuk melihat seperti ini. Kalau nanti suatu saat di negaramu ini terjadi, kamu sudah punya jawabannya. Baik, saya bertahan. Dan salah satu profesor, saya nggak sebutkan dari negara mana, dia ceritakan, teman saya, nggak tahu dia sudah titelnya apa. Saking dia mempelajari teologi demikian rupa, satu titik dia bilang, saya sudah lelah dengan Yesus yang ini. Wow, tragis, tragis saudara. Saya sudah lelah dengan Yesus yang ini. Nggak menjamin pengetahuan kita itu setinggi apa, lalu pasti hatinya Tuhan itu kita miliki. Nggak menjamin. Kalau kita nggak bangun, kita nggak bisa dapatkan hatinya Tuhan. Nggak bisa. Siapapun kita, bagaimanapun kita, bagaimana track recordnya kita, nggak menjamin. Kalau kita lengah, sudah dinina bobokkan, semuanya berjalan baik. Gerejaku berdiri dengan baik, jemaat datang setiap minggu, setiap hari aku dipelihara Tuhan, sudah cukup. Terima kasih Tuhan. Jangan kita terlena. Jangan kita terlena. Di saat peresmian gereja
gedung gereja yang baru GPD Ebenezer beberapa tahun yang lalu. Semuanya ulang, saudara. Ini kesaksian pribadi saya karena saya sangat diberkati, saudara ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba Tuhan wilayah Malang Selatan yang hadir bersalaman satu persatu. Dan yang terakhir Om Sevanya, salaman sama saya di pintu. Menitipkan satu pesan yang sederhana, tapi saya renungkan itu terus sampai hari ini. Yang terpenting juga urapan Tuhan. Yang terpenting urapan Tuhan. Dan kita nggak bisa pertahankan itu kalau kita nggak bisa pertahankan hatinya Tuhan. Mungkin kita masih bisa khotbah. Kalau kita khotbah mungkin jemaat masih nangis. Tapi mungkin ya nggak tahu, saudara. Yang dinilai buahnya. Kalau kita pelayanan diurapi oleh Tuhan, apapun yang kita sampaikan mengubah, menumbuhkan, dan di saat jemaat Tuhan bertumbuh menghasilkan buah-buah yang lebat. Itu kita harus pastikan. Kita harus pastikan. Tugas kita berat, saya secara pribadi berat. Memastikan di setiap ibadah yang ada, persekutuan doa yang ada, Tuhan berkenan hadir, supaya jemaatnya yang hadir bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dalam setiap kata kalimat yang saya sampaikan ada dalam pengurapan Tuhan, sehingga ada kuasa dari Roh Tuhan yang mengubahkan setiap hati jemaat yang Tuhan percayakan. Mereka dipuaskan, Tuhan dimuliakan. Tapi kalau kita nggak bangun hubungan setiap hari, Senin sampai Jumat, nggak tahu dengan kesibukan dalam tanda kutip pekerjaan Tuhan dengan kerja keras kita kerjakan, tapi kita nggak bangun hubungan sama pemiliknya dengan pemikiran-pemikiran proyek-proyek kita yang luar biasa. Lalu Sabtu kita berlutut, Tuhan besok hadir ya. Mungkin terkadang kita lakukan itu secara kita nggak sadar. Intiman dengan Tuhan. Dapatkan bagian ending ceritanya. Tuhan Yesus datang enggak? Balik nggak ke situ? Balik nggak ke situ? Mereka memiliki keberanian untuk menghentikan jadwal tur pelayanannya Tuhan. Apakah dia nggak seneng Tuhan Yesus kembali? Apakah dia nggak yakin, alah wis percuma, wis aku di rumah lah percuma, dulurku wis mati. Enggak, saudara. Di saat kita bukan lagi di pinggir jurang ini, Lazarus sudah mati ini 4 hari ini, sudah di dasar jurang. Lalu penolong itu datang. Tapi kan, ada yang pakai baju oranye keluar dari sel. Semakin dak-dikduk. Itu fakta. Meskipun berangkat, kerja buat Tuhan atau lagu apapun saya nyanyikan. Tapi di saat ada di goa singa itu, dak-dikduk, saudara, benar. Nangis dia. Saya sambil ditanya, ini sambil nguping. Kok nangis? Kepengen minum. Di sel minumannya habis. Keluarganya datang bawain aqua. Nggak boleh makanan minuman dari luar. Pengen minum tok aja nggak bisa. Oh Tuhan, kalau nanti aku nggak pulang dipakein rompi itu. Kayak gitu. Tapi cerita baiknya adalah memang Tuhan bawa masuk, tapi Tuhan tidak pernah lupa bawa kembali keluar.
sebagai pemenang. Bukan menang terhadap siapa, enggak saudara. Menang terhadap rencana Tuhan. Menang untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Menang untuk tidak mengandalkan diri. Menang untuk tetap setia kemanapun Tuhan bawa. Tetap ikut, tetap manut, tetap taat dan tetap bertahan dan tetap ada. Kalau dengan kekuatan manusia, depresi tadi saudara. Depresi tadi. Kalau nggak depresi minggat, 2 itu atau mati. Karena nggak kuat. Cuman itu saudara. Ini fakta kan? Ini fakta. Tapi kalau kita selalu bangun hubungan dengan Tuhan, kabar baiknya, kalau kita sudah dapatkan hatinya Tuhan, kuasanya, berkatnya, mujizatnya, pertolongannya, masa nggak dikasih sih buat kita? Haleluya. Suami saja cinta mati sama istri. Apapun yang istri mau, tengah malam sekalipun, berangkat nggak saudara? Berangkat. Karena apa? Sudah dapat hatinya. Amin. Suami-suami kayaknya ragu ini, ekspresinya kayaknya ragu ini. Pernikahan di bawah, di atas 5 tahun kayaknya mulai ragu ini. Itu artinya hatinya udah gak 100% lagi. Udah gak miliki 100% lagi. Saya berapa hari yang lalu dengar khotbahnya Ustadz siapa ya di medsos itu ya. Ibu-ibu jaga hatinya suamimu. Kalau suami datang kamu kasih omelan, itu artinya kamu gak jaga hati suamimu, ibu-ibu. Amin, amin. Kita perlu jaga hatinya Tuhan. Tetap kita miliki. Kalau kita sudah dapat itu, cukup. Cukup. Saya sharing sama suami. Kalau kita sudah dapat hatinya Tuhan ya sayang, kita mau minta apa sih? Apa lagi? 1 titik di saat kami doa Jumat. Di hati saya ada 1 kalimat yang sangat menusuk. Saat kita menyembahan ini saudara. Kita minta Tuhan hadirat-Mu, kami mau Tuhan, kami mau pribadi-Mu. Ada 1 kalimat di hati saya saudara. Saya tahu itu roh Tuhan yang bicara. Aku cukup. Apa aku cukup? Atau apa yang kamu mau dari aku? Hatiku tok atau apa? Apa? Setiap Sabtu aja kamu undang aku. Saat anak butuh bayar SPP aja, kamu minta aku tanggung jawab. Di saat pekerjaan yang kamu layani dalam pergumulan saja, kamu teriak-teriak. Ini aku hadir. Aku cukup enggak? Haleluya. Haleluya. Mari kita jaga perasaannya Tuhan. Jaga perasaannya Tuhan. Pastikan hatinya Tuhan. Bagian terbaik itu kita miliki. Itu kita miliki. Saya nggak tahu saudara. Saya punya catatan tadi. Kalau diukur kilometer mungkin dari sini sampai Sewaru panjangnya saudara. Tapi saudara lihat tidak 1 detik pun saya buka HP saya untuk lihat catatan. Saya cuman apa yang Tuhan mau sampaikan saya sampaikan. Kiranya ini pesan yang sederhana ini dari hamba Tuhan yang masih belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang setia ini. Setiap pesan yang boleh tersampaikan itu memberkati kita semua. Pemain musik saya undang maju ke depan. Kiranya Tuhan itu cukup buat kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kita naikkan pujian, betapa rindu hatiku. Haleluya. Betapa rindu dosaku, segenap dosa dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku, masuk dalam doa. Saya ingin menutup dengan satu kesaksian, saudara. Ada satu masalah, ada dua masalah yang harus kami selesaikan. Masing-masing nominalnya 100 juta. Kami ngambil keputusan harus selesaikan salah satu. Karena kalau tidak, ada orang yang akan dipenjara. Setiap pagi saya menangis di bawah kaki Tuhan. Cuman Tuhan yang saya punya. Saya melihat orang itu, kalau nggak selesai orang itu akan dipenjara. Setiap pagi dia hadir. Saya lihat punggungnya nggak tega, Tuhan. Saya 100 juta dari mana, Tuhan? Saya cuman punya Tuhan. Tapi hatinya Tuhan ada buat aku, cukup Tuhan. Singkat kata, dari 100 dengan cara Tuhan yang heran jadi 60. Oh haleluya, mujizat terjadi. Tapi 60 saya juga gak punya, Tuhan. Saya tunggu waktunya Tuhan lagi ya. Pokoknya Tuhan jangan jauh-jauh. Singkat kata saudara, 3 bulan yang lalu nominal 60 itu jadi 30. Saya cuman bilang sama Tuhan, Engkau Tuhan yang adil. Dalam hal-hal ini Tuhan tahu saya tidak bersalah. Tapi kalau Tuhan pasang saya di sini, itu artinya Tuhan mau selesaikan melalui saya. Tuhan yang selesaikan, bukan saya. 30 pun saya enggak punya, Tuhan. Coba saudara bayangkan, Tuhan bicara kepada beliau ini, nggak tahu bagaimana kuasa Tuhan. Oke Yoga, kamu bisa cicil. Berapa tante? Kamu mampunya berapa? Oh haleluya. Ini sudah cicilan kedua saudara. Saya akan selesaikan 13 lagi. Dan saya yakin kalau Tuhan yang sudah memulai, 2 sudah terlewati, 13 pasti Tuhan selesaikan. Amen. Dan setelah itu nanti selesai,
Saya harus selesaikan yang satunya lagi. Nominalnya masih bertahan di angka 80. Tapi saya yakin dan percaya berapapun nominal hanyalah nominal. Yesusku, Yesus kita jauh lebih besar. Asalkan kita tetap dapatkan hatinya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh Tuhan yang kita layani, Tuhan yang hidup dan bertanggung jawab. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa rindu hatiku. Glory, diam di hadiratmu. Amin. Memandang wajah yang mulia dalam kekudusanmu. Kau tebus segenap dosa. Kalau nyawanya saja dia berikan, apa yang Tuhan tidak mau lakukan tidak ada. Amin, haleluya. Sekarang ku layak, mari hampirinya. Haleluya, glory, layakkan kami Tuhan. Jangan Tuhan tinggalkan kami. Kami mau hatimu Tuhan. Haleluya, ampuni kami. Asalkan Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Kami cuma mau Tuhan, pribadimu yang kami mau, pribadimu yang kami perlu. Tuhan cukup, Engkau cukup Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar hidupku penuh, melimpah kuasa. Angkat hatiku, haleluya. Haleluya, haleluya. Ingin ku rasakan jamahanmu Tuhan. Amin, amin, amin. Cukupkah Yesus buat kita? Haleluya. Masihkah ungkapannya itu ada buat kita? Haleluya. Biar hidupku penuh melimpah. Glory, katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Amin.
Izinkan kami menikmati Engkau. Bawa kami kembali kepadamu Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. haleluya. Makasih. Ampuni, ampuni, ampuni. Bawa kami menikmati Engkau. Bawa kami menikmati Engkau. Terhubung, selalu terhubung. Haleluya. Saya serahkan kepada Om Sevanya. Waktu urapan Tuhan tetap tinggal bersamamu. Amin. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Waktumu Roh Kudus, terus urapi hamba-hamba wilayah 17 ini, pakai dengan cara dan kuasa-Mu yang luar biasa. Di tempat ini urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Biar caramu ya Roh Kudus, biar caramu Tuhan yang pakai hamba-hamba-Mu saat ini. Semua berhasil dalam pimpinanmu, semua berhasil dalam pimpinanmu, semua dilengkapi dengan urapan yang baru yang datang daripadamu Tuhan. Urapi kami, Urapilah kami dengan minyak baru, ya Tuhan. penuhilah Oh Yesus,
jangan Engkau ambil roh-Mu dari kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Hamba-hamba-Mu kami penuh dengan keterbatasan, tetapi kami percaya kuasa-Mu. Ketika kami memilih yang terbaik di hadapan-Mu, kami memilih yang terbaik mendengar suara-Mu, mendengar cara-Mu, maka di situ tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Dan kami merasakan penyertaan-Mu. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Kami percaya sekalipun telah Engkau lewatkan kami di tengah serigala, Engkau lewatkan kami di tengah badai yang besar, ombak yang menerpanya, tetapi Engkau Yesus ada di sini. Engkau Tuhan ada bersama kami. Engkau Tuhan bersama hamba-hamba-Mu wilayah 17 ini, sehingga semua mampu karena Engkau telah menyertainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau telah utus hamba-Mu untuk menaburkan benih firman-Mu. Engkau mengutus, tidak ada yang salah daripada-Mu. Dan kami percaya kami telah diberkati hadirat Tuhan saat ini. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami diberkati dengan kuasa-Mu yang limpah, sehingga kami pulang ada sukacita yang besar karena bersama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Itu sebabnya segala doa sembahyang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, kita percaya semua kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Pak Andre berdoa untuk persembahan. Bapa di sorga, terima kasih buat kemurahan kami sudah berkati dengan firman Allah. Bila firman Allah meneguhkan kami hamba-hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kami suka mencari hadirat Allah, hati Tuhan. Makasih kau sebentar kami akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang 17. Bila kau menguruskan setiap kami yang ada memberikan terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami akan berikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagi. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebalasanku limpahkan salahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyertakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku
diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan berkati, saya serahkan kepada pengurus wilayah. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Erik serta dengan Singers Pak Adri Sampo dan Bapak Peter. Tanggal 10 Pendeta Daniel Kristanto, saya pikir mau pemberkatan dulu dia. Ibu Sumiati tanggal 14, Ibu Seba 14, Ibu Budi Cahyanigea 16, Bu Buasi Tumorang, mana dia? Ada? Ya. Ya, silakan. Pendeta Boas tanggal 20, Ibu Puji Astuti 25, Suyono Andreas Bisri 27, Pak Andreas 30. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua Pak Sakeus Adi Sejo maju untuk mendoakan Pak Mujio yang telah selamatkan. Bapak Pendeta Gideon Joko ambil waktu dalam skala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu yang besar Bapa, Engkau telah mengaruniakan hamba-hamba-Mu ini dengan tambah usia di bulan ini, yang mereka berulang tahun di bulan ini. Kami percaya mulai tanggal 10 sampai tanggal 30 September ini Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau telah menganugerahkan kesehatan, kekuatan, mereka tetap eksis dalam pelayanan. Tambahkan kesehatan dalam kehidupan mereka dengan umur panjang dan juga tubuh yang sehat, penuh hikmat marifat melayani pekerjaan Tuhan. Dengan kehendak-Mu yang luar biasa terjadi terlebih urapan yang baru hadir dalam kehidupan mereka, sehingga pelayanannya dengan kekuatan datang daripada-Mu, hikmat dengan urapan yang luar biasa. Berkati rumah tangga mereka masing-masing, berkati jemaat-jemaat yang mereka layani, berkati rumah
tangganya, berkati juga setiap pelayanannya, bahkan ketika menghadapi masalah maupun pencobaan, biar karena bersama dengan Engkau mereka mampu. Demikian juga izinkan hamba berdoa buat saudara kami yang tergabung di wilayah 17 Malang Selatan ini Tuhan. Lengkapi hamba-Hamba-Mu dengan urapan yang baru. Pakai terus yang merintis Engkau mampukan untuk juga buka ladang baru. Bahkan mereka yang membangun Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Bahkan juga mengembangkan kualitas kuantitas di jemaat mereka. Kami percaya bersama-Mu segala sesuatu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Demikian pula hamba-Hamba-Mu sudah melayani pada saat ini, baik WL Singer, tim musik, pemberita firman Tuhan, bahkan juga tangan-tangan hamba-Mu yang telah mengorbankan korban persembahan guna kemajuan pekerjaan Tuhan di wilayah 17 Malang Selatan ini. Kami percaya jerih payah mereka tidak akan pernah menjadi sia-sia dan Engkau selalu memberkati dalam kehidupan mereka. Demikian juga jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya Pendeta Dedan suami istri, kami serahkan dalam kuasa-Mu untuk kesehatannya. Kami mohonkan dengan lawatan dan jamahan tangan-Mu semakin sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah dan bilur-bilur-Mu memulihkan dan berikan kemampuannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan selanjutnya sebentar kami juga akan tinggalkan tempat ini dan akan kembali ke hari-hari berikut, ada bulan berikutnya untuk kami melaksanakan baik itu juga rencana seminar maupun juga di dalam kegiatan-kegiatan PKG, bahkan juga ibadah pertemuan wilayah rutin. Tetap kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biar kiranya hamba-Mu tetap Engkau pakai dengan urapan yang luar biasa. Mereka yang sudah terjadwal dalam pelayanan, tentu dalam penyertaan Tuhan, kami pun diberkati seperti saat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepulangan kami. Bapa, kami percaya Engkau membentengi semua hamba-hamba-Mu, kendaraan yang digunakan dalam perlindungan-Mu. Jauhkan dari bahaya kecelakaan, kuasa roh jahat kegelapan merintangi mereka perjalanannya. Kami tolak singkirkan dalam nama Tuhan Kristus, sehingga malaikat Tuhan menjaga tiba di rumah masing-masing dalam pelayanannya. Mereka dengan tubuh yang sehat, dengan perlindungan Tuhan, aman dalam perlindungan Bapa. Terima kasih. Diberkatilah saudara keluar masuk-Mu oleh Tuhan. Diberkati juga segala aktivitas dan pelayanan saudara. Diberkati seperti Bapak Abraham, Ishak dan Yakub diberkati. Itu sebabnya sebentar pulang dan terima berkat damai sejahtera yang datang dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan kekuatan Roh Kudus. Mujizat-mujizatnya terjadi karena Dia bersama dengan saudara. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati berkata amin. Selamat